jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu, terutama kalau kita lagi sedang memperdalam atau mengerjakan bisnis kuliner. Aduh, ini ngelihat ada cheese-nya aja udah menarik banget. Aku coba dulu ya, Mbak Rita. Ya. Sama telur asinnya itu benar-benar Kerasa jadi, ya? Kalau orang tuh terkolaborasi dengan baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people, kembali lagi dengan aku. Nah, sekarang aku lagi ada di Warnong. Aku lagi nungguin teman aku, Mbak Titi, yang punya lesung kopi. Nah, Mbak Titi janji emang mau main ke sini, mau nge-review makanan aku juga. Ya, mungkin Mbak Titi punya tips dan saran lah untuk Warnong nih ke depannya, inovasi yang pas tuh seperti apa. Nah, buat teman-teman happy people yang ingin memulai bisnis kuliner, nah mungkin tayang ini bisa bermanfaat untuk kalian ya nanti dengan obrolan-obrolan aku bersama Mbak Titi. Nah, sambil menunggu Mbak Titi datang, kita lihat dulu ya proses pembuatan makanan yang nanti akan disajikan yang kemudian dicobain nih sama Mbak Titi. Nah, happy people, aku nih sekarang udah ketemu sama Mbak Titi yang tadi aku tunggu-tunggu, pemiliknya lesung kopi yang memang udah janji mau kesini. Nah, kebetulan banget nih, padahal kita nggak janjian ternyata. Nah, ini nih Mbak Titi nih ya, bajunya samaan, biru-biru. Ternyata kita satu hati nih Mbak Titi. Nah, Mbak Titi selamat datang di Warnong. Terima kasih. Terima kasih udah mau datang ke sini ya, nyobain makanan aku kan. Nah, ini happy people, ini ada makanannya Warnong yang aku pengen Mbak Titi cobain. Ini Mbak Titi namanya ikan dori telur asin. Wow. Gitu. Nah, aku pengen Mbak Titi nyoba nih, gimana rasanya? Aduh, melihat tampilannya aja udah menarik banget, apalagi ada cabai rawitnya. Aduh, kesukaan banget. Kalau gitu aku coba dulu ya. Boleh, ya. Jadi ini ikan dorinya itu disiram sama bumbu telur asin gitu. Oh gitu. Ya. Ini beda loh. Jarang ada yang disiram. Biasanya yang pakai telur asin tuh udang, sekarang dori ya. Gimana Mbak?
Enak banget, telur asinnya kerasa banget. Kerasa ya. Jadi kayak telur asin banget ya. Telur asin banget. Nah, Terus untuk dorinya, rasa dorinya itu terasa garamnya, bumbu yang ada di dori, tepungnya pun itu rasanya pas banget. Kalau aku sih ini pas banget, bahkan lebih enak tuh. Oh. Jadi ini ada cabai rawit, terus ini juga ini Mbak, aku kasih daun jeruk nih Mbak. Oh iya. Jadi biar apa ya, kan kalau telur asin tuh identiknya agak amis gitu ya Mbak. Jadi kalau ada potongan si daun jeruknya tuh biar wangi aja sih Mbak. Gitu. Nah, bener, enak banget. kalau kemarin aku kebetulan aku juga penyuka ikan. Oh, penyuka ikan. Jadi yang dicari pasti ikan dulu. Oh, gitu ya. Karena kan ikan menyehatkan ya, Mbak. Bumbunya terasa sampai dalam, garamnya pas. Ini benar-benar enak kok. Benar-benar. Alhamdulillah. Karena perpaduan antara tepung pelapis dorinya pun berasa banget, sama telur asinnya itu benar-benar kerasa jadi, ya. Kalau orang tuh terkolaborasi dengan baik. Oh, ya, terkolaborasi dengan baik. Wah, enak banget ini bener. Bahasa baru, terkolaborasi dengan baik. Waduh. Enak. Enak ya. Sukses. Katanya ada dori-dori yang lain nih. Selain dengan telur asin, ada apa lagi nih? Paling kita kalau dori itu kita sih ininya kita ada mix platter. Mix platternya itu salah satunya ya ada dori juga gitu. Tapi kalau untuk yang khusus dori ya memang cuma dori telur asin aja sih di sini. Oh gitu. Iya gitu. Nah Mbak Titi ada lagi nih satu lagi menu yang aku pengen Mbak Titi cobain. Jadi ini adalah namanya IG Korean Spicy ya. Ini yang levelnya agak pedes nih Mbak. Kesukaanku tuh kalau yang pedes-pedes. Nah ini, sebelum Mbak Titi cobain karena tadi Mbak Titi habis makan nasi dori, nah Mbak Titi minum air putih dulu nih supaya menetralkan rasa di mulut. Nah jadi nanti biar bisa enak nih nyobain ini. Oke, bismillah. Nah jadi sebetulnya ada dua lagi nih Mbak. Kalau ini kan yang spicy, ada lagi yang IG Korean yang original, sama ada lagi yang Ibus ramen ricis spicy. Jadi kalau yang ramen itu ada kuahnya. Oh gitu. Nah kalau yang ini nggak ada kuahnya. Aduh, ini ngelihat ada cheese-nya aja udah menarik banget. Aku coba dulu ya, Marita. Ya. Nah, gimana? Mungkin cobain ayamnya nih, Mbak Titi. Enak banget. Enak banget ya. Pas. Pedesnya pas. Terus ini cobain ayamnya ya. Ini ayamnya juga menarik nih, kayak ada bumbu Koreanya juga ya. Iya, karena kan Korean spicy. Jadi bumbu lapisan atasnya tuh bumbu Korean gitu. Baru di atasnya dikasih topping keju gitu. Ayamnya berasa lagi makan di Korea nih. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Korea ya, ke Warnong aja dong. Ini apa tadi namanya? Ini namanya IG Ricis Spicy. Bukan yang Ricis dari Factory Ricis tuh? Nah, bedanya apa nih? Itu dia ngeluarin mie instannya, mie instan Ricis, makanya ini kita pakai itu. Nah di warung ini kita pakai tuh namanya si Ricis, cuman ya belum dapat sponsor aja sih dari si Ricisnya, padahal gitu. Nama menunya udah kita pakai nih Mbak. Oh gitu ya? Iya. Ini baru lagi ya? Iya. Pasti mahasiswa ini menarik nih, sama mahasiswa pasti suka nih. Iya, biasa kan sih ada anak muda sih biasanya yang senang begini. Iya, anak muda, ada telurnya, terus saus ada cheese-nya, aduh ini komplit. Rasanya pun enak ya. Coba lagi ya. Iya. Jadi makan mie goreng pakai ayam Korean spicy. Nah kebetulan ini yang pedesnya. Jadi kita punya. Nah kalau yang nggak suka pedes Mbak, bisa pesen yang original kan, yang tadi saya bilang. Atau kalau misalnya emang pengen yang kuah-kuah, nah pesennya yang varian yang ramennya gitu. Oh gitu. Jadi, ada ramennya juga. Ada ramennya. Nah kuahnya ricis juga rasanya. Oh gitu. Cuman berkuah gitu. Nah tadi ini saya cobain Mbak Titi yang nggak ada kuahnya. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang lain ketemunya mie-nya ala mie instan yang biasa aja. Yang merek satunya lagi. Merek satunya lagi. Ini merek Ricis ini baru loh aku temuin. Oh jadi, gitu.
Jadi beda ya, ada di Warnong kita bisa nemuin IG Ricis ya. Iya. Nah, Mbak Titi kan tadi udah makan yang pedes-pedes nih, biar hilang pedesnya. Nih ada satu minuman yang pengen aku cobain. Ini namanya kopi susu brown sugar. Kopi susu brown sugar ini ada gula arennya. Terus sebetulnya kayak kalau kemarin kan di Lesung saya nyobain yang kopi susu Lesung ya. Nah kalau di sini kopi susu gula arennya namanya kopi susu brown sugar. Cuman bedanya saya kasih atasnya ini ada macchiato-nya. Wah, macchiato di atas. Mbak cantik ya. Terus baru brown sugar untuk hiasan di atasnya lagi. Nah ini Mbak Titi coba ini. Oke. Begitu diaduk-aduk dulu dikit. Iya. Bismillah. Enak banget. Enak ya. Jadi kopinya terasa, terus gula arennya, brown sugarnya pun terasa. Jadi perpaduan antara kopi, susu, sama brown sugarnya itu rasanya jadi lebih apa ya? Kalau aku sih bilangnya nikmat minum kopi ya. Oh, nikmat ya. Nikmat banget, segernya. Terus ditambah lagi ini tadi ada macchiato-nya, nambah cantik, nambah enak. Coba aku aduk lagi ya. Iya, jadi macchiato-nya itu bisa untuk menetralkan kalau rasa kopinya. Kan kopinya lumayan strong. Iya. Jadi begitu diaduk, macchiato-nya turun ke bawah, diseruput. Nah, itu lebih enak lagi tuh, Mbak Ti. Oh gitu ya. Iya. Cara minumnya yang benar. Cara minum yang benar setiap iya. hari. Nah, Mbak Titi minum itu, aku juga mau minum nih. Iya. Ini aku Jadi kita sama-sama minum ya. Ini aku punya Dragon Yakult. Jadi ini adalah dari buah naga ditambah Yakult. Gitu. Cantik ya warnanya ya. Ungu. Wah, sukses ini Mbak Anita, sukses buat warnongnya, makanannya enak-enak. Sepertinya bisa diadopsi juga nih buat di Lesung Kopi dengan dibuat varian beda. Oh iya, boleh nggak apa-apa Mbak. Diimprovisasi. Boleh nggak apa-apa. Kemarin aja waktu aku main ke tempat Mbak Titi, ada tuh menu-menu yang kayaknya aku pengen adopsi juga. Nah, mana tahu kita ke depan bisa saling berkolaborasi gitu ya Mbak, Lesung dan Warnong. Iya, boleh tuh. Buat suatu yang lebih maju lagi. Tuh. Segala sesuatu kalau dikolaborasi akan lebih baik. Iya, bener. Nah, gimana nih? Mbak Titi mau dihabisin nggak makanannya? Sebenarnya sih mau dihabisin sekarang, tapi waktu syuting kita juga pendek, jadi setelah habis syuting aja ya. Oh iya, boleh. Yaudah kalau gitu aku ngobrol-ngobrol deh, pengen tanya-tanya nih sama Mbak Titi. Nah, Mbak Titi kan tadi udah lihat tempatku nih, Warnong, udah keliling. Nah, menurut Mbak Titi, pendapat Mbak Titi, Warnong gimana nih tempatnya? Kalau tempatnya itu sih kalau aku pribadi ya bagus. Bagus sama di sini udah terang, ada indoor, ada outdoornya. Karena ini buat lebih karena dekat kampus ya, dekat kampus UPJ, pas deket banget nih kayaknya tadi aja mahasiswa banyak banget nih dari bawah. Jadi di sini juga wifi-nya kenceng. Tadi udah aku coba. Terus kalau anak muda, mahasiswa, terutama di sini karena deket kampus yang dicari apa? Itu colokan buat laptop, handphone, karena mereka kan sambil nugas. Iya, betul. Terus aku lihat juga tadi ada ruangan yang buat mereka kalau nugas bareng atau buat meeting. Jadi kayak mungkin di sini nggak hanya buat mahasiswa aja ya Mbak Nita ya? Iya, bisa buat orang kantoran juga sih. Nah, buat orang kantoran bisa pakai ruang meeting itu ya. Kalau aku lihat sih ini tempatnya keren banget, cocok buat kumpul-kumpul sambil makan, sambil nugas, sambil ngobrol-ngobrol, pokoknya lengkap deh. Makanannya enak. Aduh, makasih banyak nih reviewnya nih. Review tempatnya. Top pokoknya. Nah, kalau ini Mbak Titi, nah itu kan ada menunya Warnong tuh. Iya. Nah, tadi kan Mbak Titi juga sekilas udah sempet baca-baca. Iya, menurut Mbak Titi nih nama-nama menu yang di Warnong nih gimana nih? Karena kan istilahnya aku tuh pakai istilah-istilah anak muda, kata-kata zaman now. Nah, itu menurut Mbak Titi gimana nih? Kalau aku lihat tadi juga lucu-lucu juga ya namanya, sesuai dengan bahasa gaul anak sekarang. Terus ada ropang julid. Kan jadi penasaran yang mana ya ropang julid? Oh, ini ya. Jadi menurut aku lebih mendekatkan ke customernya, terutama mahasiswa, anak muda, sesuai dengan konsepnya ya. Mungkin ya Warnong ya buat itu juga, buat
mungkin ibu-ibu muda juga. Iya, betul, Sebenarnya betul. bisa semua ya. Bisa. Ya. Karena ini dekat dengan kampus, otomatis mahasiswa semua, bahasanya pun bahasa gaul-gaul gitu deh. Iya. Lucu kalau aku suka. Terus simple gitu, nggak Simple, panjang-panjang, mudah diingat. Mudah diingat ya. Nah, ada pertanyaan serius nih Mbak Titi, Waduh, tapi apa ya nggak apa-apa sih menurut pendapat Mbak Titi aja. Kalau menurut pendapat Mbak Titi ini, kalau pengen apa namanya mempromosikan outlet gitu ya, itu di media sosial tuh menurut Mbak Titi tuh bagusan mendingan mana? Mendingan kita pakai influencer atau kita pakai ads di media sosial? Kalau idealnya itu dua-duanya kita pakai. Tuh. Tapi sebelum kita, kalau menurut aku pribadi ya, sebelum kita ke influencer, kita harus punya dulu ads media sosialnya, misalkan Instagram, tadi yang TikTok, Reels ataupun yang berhubungan dengan sosial media. Nah, sosial media itu yang juga kita nggak sekedar punya aja gitu loh, tapi kita nggak pernah mempromosikan produk kita, tempat kita, makanan kita. Jadi itu tuh harus tiap hari kita maintain. Ada di jam-jam tertentu juga. Sehingga orang nanti gini, aduh, Warnong apalagi yang mau dikeluarin ya gitu. Jadi orang akan membuka sosial media kita. Nah, baru kita ditunjang lagi dengan si influencernya. Nah, influencer tentunya kita juga harus memilih, kalau menurut aku nih, jadi memilih sesuai dengan produk yang kita jual. Kalau makanan ya mereka yang jago mereview makanan. Tentu influencer yang sering mereview makanan. Terus awareness yang paling menonjol lagi adalah warnanya ya. Jadi kalau udah kuning itu pasti kayaknya Warnong deh dari jauh. Nah, mungkin kalau di makanan ini kan banyak makanan ya, aku lihat makanannya banyak. Ini kelihatannya Warnong udah membentuk awareness yang untuk makanan seperti rice bowl. Jadi kalau mau cari apa ya di Warnong itu cari makanan apa yang paling ini favorit? Oh, rice bowl nih buat untuk mahasiswa, anak muda. Tadi juga ada yang kayak mie-mian nih, istilahnya apa ya? Kayak mie instannya mie instan dengan topping yang beda-beda. Itu kan toppingnya banyak banget nih. Jadi pilihan buat tamu yang datang pun banyak. Tipsnya dari seorang Mbak Titi sebagai pengusaha kuliner juga, bagaimana caranya kalau kita punya bisnis kuliner tuh setelah buka, tapi gimana caranya eksis supaya ibaratnya tidak tumbang gitu ya di pasaran lah gitu. Kalau aku, pengalamanku dan aku juga, jadi pertama jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu terutama kalau kita lagi sedang memperdalam atau mengerjakan bisnis kuliner, ya kita pelajari itu tentang produknya, tentang marketingnya, tentang cara promosinya juga. Jadi artinya di dalam berbisnis pasti ada naik turun. Apalagi kalau kemarin situasi COVID, gimana kita mempertahankan itu? Mungkin kita dengan mencoba artinya dengan menawarkan promo-promonya itu. Jadi nggak boleh menyerah, harus belajar terus gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, Mbak Titi, makasih banyak udah meluangkan waktunya untuk main ke Warnong. Semoga Mbak Titi juga sukses terus dengan kopi lesungnya. Amin. Sama-sama Mbak Nita, sukses buat Warnongnya, sukses YouTube channelnya Nitraya, sukses juga buat Nitraya Bima Sakti. Oh iya, terima kasih banyak. Nah, happy people, jadi kesimpulannya ya, kalau kita berbisnis kuliner itu yang paling penting itu seperti tadi tips dari Mbak Titi ya, pokoknya kita harus tetap terus belajar. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita tetap harus terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian aja tayangan dari aku, Happy People. Semoga tayang ini bermanfaat. Oke, people, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channelnya Nitraya TV. Sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Dah.